Halo, perkenalkan nama lengkap saya Teresia Emilia Beci Dakunya Eskom MH. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nusa di Maumere, Flores, NTT. Saya bergabung di program studi hukum sejak tahun 2018 dengan kompetensi ilmu hukum pembangunan. Adapun mata kuliah yang saya paparkan hari ini adalah mata kuliah Hukum dalam Kepariwisataan yang merupakan salah satu mata kuliah penciri program studi hukum di Universitas Nusa. Mata kuliah Hukum dalam Kepariwisataan dengan bobot 3 SKS diharapkan agar mahasiswa mampu merancang peraturan perundang-undangan atau legislative drafting guna meningkatkan pembangunan pariwisata yang berdaya saing. Adapun CPL yang dibebankan kepada mata kuliah Hukum dalam Kepariwisataan, yang pertama, CPL terkait sikap menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. CPL kedua, aspek pengetahuan, memiliki kemampuan dalam mengenali dan menganalisis permasalahan hukum. CPL ketiga, aspek keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL keempat, aspek keterampilan khusus, yakni mampu merancang peraturan perundang-undangan atau legislative drafting. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 4 CPMK, dan untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 5 sub CPMK. Adapun materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan diperoleh mahasiswa selama 1 semester, yaitu yang pertama, definisi dari pariwisata dan hukum kepariwisataan. Yang kedua, potensi kearifan lokal dan pembangunan hukum kepariwisataan. Materi ketiga, globalisasi perdagangan jasa pariwisata dan prinsip-prinsip pengaturannya dalam GATS WTO. 4. Fungsi hukum dalam kepariwisataan dalam pembangunan pariwisata. 5. Pembangunan hukum kepariwisataan dalam kearifan lokal. Adapun komponen penilaian yang dapat dilihat selama 1 semester yang menjadi kesepakatan antara dosen dan mahasiswa pada kontrak perkuliahan, yaitu yang pertama, ujian tengah semester UTS dengan bobot 20%, kemudian ujian akhir semester UAS dengan bobot 30%. Berikut penugasan, komponen penugasan bobot 25%, komponen penilaian soft skill dengan bobot 15%, dan komponen kehadiran 10%. Oke, jadi dalam 1 semester bobot-bobot yang telah ditetapkan tadi dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kesepakatan bersama mahasiswa terkait komponen penugasan
dan penugasan soft skill dan kehadiran. Ya. Oke, itu saja terkait komponen penilaian. Baik, untuk selanjutnya kita dapat menyaksikan pembelajaran yang terjadi dalam kelas bersama mahasiswa. Terima kasih. Halo, selamat sore. Oke, baik. Ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ada yang hadir, Bu. Baik, nanti untuk presensi seperti minggu lalu, ya, kita menggunakan e-kampus. Menggunakan e-kampus nanti bisa diisi secara mandiri, ya. Dicek supaya sambil presensi. Baik, Ibu. Baik, sebelum itu Ibu minta kita berdoa dulu, ya, sebelum memulai perkuliahan. Silakan, ya, adik-adik. Ya, baik Ibu. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hidup kami. Hari ini kami akan memulai perkuliahan kami. Semoga apa yang kami dapatkan dalam kuliah ini dapat bermanfaat bagi kami untuk masa depan kami. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Ini kelas malam, ya? Ya. Kerja di mana coba? Ini rata-rata kerja di mana? Di notaris, Ibu. Notaris. Ya. Di mana lagi? Selain itu, Ibu. Ada di koperasi, Ibu. Ada di koperasi. Ini kerja. Jadi ada notaris, ya, di sini. Ya. Sudah rata-rata belum cuma sama. Oke. Jadi begini, minggu lalu kita sudah sama-sama kita melihat RPS dan kontrak perkuliahannya. Jadi untuk minggu ini kita mulai dengan materi awal terkait pengertian-pengertian, baik itu dari wisata, pariwisata, dan hukum pariwisata. Jadi kita bisa melihat bahwa wisata itu adalah hak asasi manusia. Ya. Siapa di sini yang belum pernah berwisata? Ada Eki, mungkin Tidak. semua pasti sudah berwisata. Sudah semua, ya? Sudah kecil pasti, ya? Iya. Kalau kita sudah capek pasti harus healing, ya? Iya, Ibu. Untuk gesernya itu Kalau healing. cari kerja. Iya. Oke, baik. Siapa yang tahu bisa menjelaskan apa itu wisata menurut pendapat kalian? Baik, saya bisa mencoba menjawab pengertian dari wisata. Wisata yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan mengunjungi tempat wisata untuk rekreasi atau pengembangan diri. Selain itu, ada lagi yang mau pendapat? Saya itu, Ya. menurut saya wisata itu kegiatan untuk seperti yang Ibu sampaikan tadi, untuk healing, kemudian untuk bersenang-senang, apalagi kami yang sudah kerja setiap hari. Jadi hari Sabtu atau Minggu kami ke tempat-tempat wisata di Komere di Barat, Ibu. Jadi itu sebagai tempat untuk kami merefresh punya pikiran lagi, seperti itu, Ibu. Oke, baik gitu ya. Jadi memang yang sudah disampaikan kita bisa lihat apa saja ini aturan untuk kepariwisataan, ya. Materinya nanti Ibu share semuanya di grup, ya. Jadi hari ini memang kita juga gunakan ruangan ini memang supaya kita bisa lebih mudah melihat. Nanti kita buka film pendek terkait pariwisata, ya. Jadi Ibu mau mengajak kalian kita sama-sama semua melihat video ini dengan kearifan lokal yang ditonjolkan di sini, ya. Nanti video ini bisa jadi bahan diskusi sebentar,
Kenapa harus lahat? Kasih alasan dong. Ya, ini aja dulu. Oke deh. Membentang hijau alam bumiku, karunia dari Sang Pencipta. Ngomong-ngomong, gimana kerjaan, Dil? Emangnya udah kelar? Kok malah ngajak jalan-jalan sih? Kelar, numpuk iya. Makanya aku tuh butuh refreshing nih. Udahlah, nggak usah diingetin lagi soal kerjaan. Aku datang sini tuh mau ngelupain kerjaanku sejenak. Oke, gitu. Nanti video ini untuk jadi materi diskusi kalian. Jadi memang kita harus melihat pertama apa itu wisata. Yang tadi sudah disampaikan bahwa wisata itu adalah kegiatan ya, kegiatan bagaimana kita lihat langsung di undang-undangnya. Ya, oke. Ini kalian bisa lihat sendiri. Jadi kita sebelum kita masuk ke materi yang lain, kita langsung lihat undang-undangnya supaya kita tahu undang-undang yang mengatur tentang kepariwisataan itu seperti apa. Kita mulai dengan bab 1. Di sini ada ketentuan umum yaitu wisata. Coba kita satu orang baca, bantu ibu baca. Saya Ibu. Iya, silakan Ade. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Oke, jadi kegiatan ya, kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok beramai-ramai ya, dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk tujuan rekreasi. Kemudian kita bisa lihat lagi pengertian dari wisatawan. Nah, kalau wisatawan itu hanya orang yang melakukan wisata. Kemudian pariwisata. Nah, ini dia mulai kompleks ya. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung dengan fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Jadi tidak mungkin kalian contoh mau pergi ke tempat wisata tidak ada toilet. Nah, itu bagaimana ya? Nah, itu. Jadi memang benar-benar bagaimana usaha pemerintah, mereka harus menyiapkan ada fasilitas. Bisa dikatakan tempat wisata yang memadai. Ya, seperti itu. Jadi yang terjadi di Maumere ini bagaimana? Kalian melihat apakah semua tempat wisata yang kita kunjungi sudah memenuhi ya? Terkait contoh fasilitas belum banyak yang belum ya. Toilet sudah tidak ada sehingga kita mau ke toilet atau yang mandi di pantai ya, pasti memang kita wisata pantai. Nah, mau mandi untuk baju susah ya, seperti itu ya. Hal-hal kecil seperti itu. Nah, sehingga untuk yang 4, kepariwisataan, bisa satu orang masuk membaca? Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Oke. Di sini kita lihat, kita bisa ambil intinya bahwa pariwisata itu multidimensi. Jadi dia kompleks. Kalau sudah ada tempat wisata, otomatis dia butuh apa? Kuliner. Dia kompleks. Dia melibatkan semua industri. Banyak. Dia menjadi luas ya. Jadi ada kuliner, ada transportasi, ada akomodasi untuk penginapan. Ya. Nah, itu. Jadi dia bukan hanya tempat saja, tempat wisata, tetapi dia akan menarik semua hal yang berkaitan dengan orang yang datang ke sana. Jadi coba kalian Korea, ya. Orang pasti tahu apa drakornya. Nah, misalnya memang di dalam drakor itu ada wisata, ada banyak-banyak kuliner. Nah, sehingga memang
dari Drakor saja, tapi di dalam Drakor itu ada kuliner, tempat wisata yang menarik. Di dalam film Drakor ini pasti semua sudah nonton kecuali Yoma saja mungkin tidak nonton Drakor. Ini bukan kuliner kayak Drakor semua ya. Jadi memang bagaimana kita membuat contoh Momere. Nah, sebenarnya menarik karena yang dikenal sekarang di Flores lebih banyak Labuan Bajo. Ya, nah, itu. Seharusnya kita yang ada di Momere ini bagaimana usaha kita, sehingga mata kuliah ini benar-benar kita mau membangun pariwisata ini dengan peraturan apa yang mau kita kembangkan sehingga pariwisata ini dapat lebih maju di setiap daerah. Nah, contoh di Bali itu memang dia sudah terkenal di dunia. Memang jadi nanti kita lihat di bab-bab berikut, pertemuan berikut bahwa bagaimana Bali itu mengembangkan aturan-aturan untuk meningkatkan pariwisata. Ya. Ini kita lihat secara umum saja dulu. Oke. Kemudian daya tarik wisata. Satu orang baca lagi. Silakan. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Oke, itu daya tarik wisata. Kemudian kita bisa lihat yang 6 ya. Coba 6 juga. Bisa satu orang baca lagi. Dede, silakan. 6, nomor 6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang ada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Pariwisata. Ya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat harus ada fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas ya, terkait jalan. Kalau kalian mau wisata, contoh Pantai Koka, kita mau ke sana jalannya batu-batu, untung cuma sedikit. Kalau jauh, kalau banyak pasti kita juga kesulitan. Ya, nah, padahal tempat wisatanya bagus. Nah, itu contoh saja seperti ini. Oke, baik ini beberapa pengertian yang bisa dilihat langsung dari aturannya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Ya, ini nanti coba dibaca lagi ya di rumah. Undang-undang. Kemudian ada satu referensi lagi yang kita pakai, yaitu buku. Ya, oke. Ini ada satu referensi e-book yang dapat nanti Ibu share juga filenya. Jadi buku ini lebih melihat kepada budaya Bali. Nah itu. Kenapa Ibu tertarik dengan referensi ini? Memang karena Bali sudah terkenal ya. Sehingga bagaimana kita lihat nanti pariwisata di Bali. Semoga dengan aturan-aturan yang ada di Bali kita bisa meningkatkan wisata yang ada di Indonesia ya. Oke, jadi nanti ini bukunya buku pariwisataan dan kearifan lokal, menggagas paradigma pembangunan hukum pariwisataan yang berstruktur sosial budaya Indonesia di tengah arus globalisasi. Jadi materinya juga secara umum buku ini bagaimana di arus globalisasi yang sekarang ini, ya, di Indonesia ini, tapi kita tetap memunculkan kearifan lokal sebagai daya tarik wisata. Ya, kita jangan kalah dengan tempat wisata yang sudah terkenal, tapi bagaimana kita mengangkat wisata yang ada di daerah ini supaya bisa dikenal. Nah ini peran kalian, peran kaum muda ya. Atau kalau sudah capek tidak bisa berwisata, pulang kerja, tidak kan? Pasti hari Sabtu Minggu pasti bisa jalan-jalan dengan keluarga ya. Oke, baik. Sekarang waktu kita diskusi ini bagi kelompok berapa orang? Ini satu kelompok 4 orang ya. Ya, 4 orang. Silakan diskusi terkait
film pendek ini sudah di grup, bisa? Sudah bentuk kelompok. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi dari video yang kami nonton tadi, awalnya kami mengidentifikasi. Jadi dari video tersebut ada unsur wisatanya. Jadi di mana di awal video tadi dijelaskan bahwa tujuan dari mereka datang ke tempat tersebut adalah untuk refreshing, untuk menghibur diri, untuk berekreasi. Kemudian yang berikutnya adalah wisatawan, itu adalah berdua tadi, laki-laki dan perempuan, mereka adalah wisatawan. Kemudian pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan. Jadi dari video tadi tampak ada rumah adat, kemudian kegiatan tenun ikat yang dilakukan oleh warga setempat menghasilkan tenunan songket. Kemudian ada pertunjukan main musik tadi oleh musik tradisional oleh bapak tadi menggunakan pakaian adat tradisional juga. Kemudian pariwisata berikutnya adalah air terjun, kemudian ada kolam tadi. Jadi itu adalah berbagai fasilitas. Kemudian juga mereka dikasih minum, pelayanan oleh warga setempat. Kemudian sudah masuk ke pariwisataan karena di situ ada beberapa kegiatan. Jadi mereka melakukan beberapa kegiatan ke beberapa tempat wisata atau yang masuk pariwisata tadi, sangat multidimensi dan multidisiplin. Kalau lihat dari video tadi sudah menunjukkan. Kemudian ada interaksi juga dari wisatawan dan masyarakat setempat, turut melakukan kegiatan-kegiatan masyarakat setempat, sudah masuk ke pariwisataan dan juga memiliki daya tarik sendiri dari tempat wisata tersebut untuk wisatawan. Jadi dari video itu, tapi dari hasil diskusi kami bahwa video ini terkait fasilitas seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi, sepertinya kurang menampilkan fasilitas-fasilitas misalnya terkait toilet atau mungkin hotel atau penginapan yang bisa mereka inap, karena di video tersebut kan bukan perjalanan hanya sehari tetapi beberapa hari. Nah itu tidak ditampilkan sehingga mungkin akan membuat pertanyaan-pertanyaan lagi terkait video ini pada tempat wisata ini, karena orang mau datang terus bagaimana cara mengaksesnya, kemudian nanti akan menginap di mana, kemudian fasilitas yang akan didapat seperti apa, mungkin kontak untuk tadi kan sudah ada yang mengantar. Nah tapi kalau untuk wisatawan lain yang ingin ke sana itu nanti akan menghubungi siapa,
Yang lain bisa paham apa yang tadi Bisa ya. Bisa ya. Jadi memang wisata itu menarik ya. Ya. Selain itu hak asasi juga menyehatkan kita supaya bisa kembali beraktivitas dengan pekerjaan ini pada umumnya kerja, jadi pada capek semua. Oke, jadi tadi sudah bagus ya apa yang dikaitkan dari undang-undang ini dengan video film pendek tadi. Memang tidak tampak fasilitas umum, contoh toilet. Mungkin tadi ada rumah kecil yang di dekat tenda itu mungkin seperti itu, karena memang belum kelihatan toilet. Jadi mereka lebih ekspor ke tempat wisatanya saja, sedangkan fasilitasnya yang belum diperhatikan. Contoh tempat sampah juga tadi ya, tempat sampah. Kemudian untuk kulinernya juga belum terlalu kelihatan. Ya, seperti itu. Oke, baik sampai di sini. Bagaimana minggu depan kita lanjut materi berikut ya? Ya, Ibu. Ada tugas untuk coba dicatat dulu tugasnya untuk minggu depan. Kelompok yang sama saja. Kelompok yang sama. Terus kelompok kayak tugas kelompok ya. Tapi yang kerja semua ya, jangan cuma satu orang. Hati-hati karena sudah kerja nanti ini yang kerja cuma satu orang. Baik, sekarang dicatat untuk tugasnya kalian mencari artikel dari jurnal yang sudah dipublish itu, ambil tema tentang potensi pariwisata, potensi kearifan lokal, pariwisata berbasis kearifan lokal. Jadi era globalisasi. Cari kemudian lakukan review dari jurnal itu. Bagaimana jurnal yang sudah ada? Ya template-nya nanti ibu sampaikan di buku ya. Jadi kita bahas untuk tugas